Oke, soal pertama itu pH setelah penambahan 0, 5, 15, 25, 40, 45, 49, 50, 51, 55, dan 60. NaOH 0,1 molar. Kalau titrasinya 50 mili 0,1 molar HNO3. Oke. Reaksinya dulu ya. NaOH plus HNO3 menjadi NaNO3 plus H2O. Kalau misalnya nggak tahu caranya ya waktu itu yang pernah saya jelasin, Na di sini kan Na plus, terus ini kan OH min, ini H plus, ini NO3 min. Berarti nanti Na plus nanti akan bereaksi sama yang NO3 min. Jadi dia kayak tukeran tukeran ion gitu. Jadinya natrium nitrat ditambah sama H2O. Nah, untuk penambahan 0 mili NaOH, jadi kamu pakai reaksi, coba deketin Kak. Nah, kamu nggak usah direaksiin karena kan dia belum bereaksi, NaOH-nya belum turun kan. Berarti pH-nya itu hanya pH HNO3 ya kan. Terus HNO3 itu kan asam kuat, berarti kalian pakai rumus ini. H plus sama dengan molaritas dikali dengan valensi, dimana H plusnya adalah 10 pangkat minus 1, maka pH nya 1. Ini sebelum penambahan sama NaOH. Oke, sekarang gedein lagi Kak. Nah segini. Oke, misalnya yang pertama ya, saya nggak ngambil semuanya, jadi kalian nanti coba-coba aja. Saya ngambil yang 15 dulu deh. 15 mili NaOH 0,1 molar. Berarti molnya berapa? Pertama kamu cari molnya dulu kan. Mol. Oke. NaOH 15 mili terus 0,1 molar. Molnya itu molaritas kan mol itu sama dengan molaritas dikali dengan volume. 0,1 molar dikali sama 15. Berarti ini karena ini mililiter, berarti kamu jawabannya dalam milimol ya, 1,5 milimol ya kan. Terus masukin ke sini 1,5 milimol. Nih, HNO3 nya adalah yang di bawah nih kan. Ini kan 50 mili 0,1 molar, berarti molnya 50 dikali 0,100 sama dengan berapa nih? 5 milimol ya. Capek ya Kak. 5 milimol. Berarti ini tadi berapa sih? 1,5 ya. Berarti HNO3 nya 5 milimol. Ya kan? Terus MRS. Mula-mula reaksi sisa. Nah, pada saat bereaksi kamu cari mol yang paling kecil. Mol yang paling kecil itu kan NaOH di sini. Berarti dia yang habis bereaksi. Kita tulis 1,5, 1,5, 1,5. Kenapa 1,5 semua? Karena perbandingan molnya itu 1:1:1. Ya, berarti ini habis 5 dikurang 1,5, 3,5. NO3 nya 1,5. Nah, terus kalian lihat sisanya. Sisanya apa? Sisanya adalah garam dan asam kuat. Nah, garam ini adalah yang terbentuk dari asam kuat sama basa kuat. Berarti garamnya adalah garam netral. Kalau garam netral, kamu nggak usah repot-repot cari pH-nya. Berarti yang harus kita cari pH-nya adalah pH asam kuat. Jadi ibaratnya gini, di dalam Erlenmeyer setelah penambahan 15 mili NaOH itu, sisanya sekarang yang di dalam Erlenmeyer itu ada NaNO3 dan HNO3. NaNO3 ini dia kontribusinya netral pH-nya, berarti bisa kita abaikan. Berarti sisanya adalah HNO3. HNO3 itu kan asam kuat. Berarti kamu cari lagi konsentrasi H plusnya asam kuat. Molaritas dikali valensi. Nah, molaritasnya adalah mol dibagi sama volume total. Valensinya 1 ya, nggak usah ditulis lagi. Molnya itu 3,5. Ini ya mol sisa reaksi dibagi sama volume total. Volume totalnya tadi kan HNO3 yang ada di Erlenmeyer ada 50 mili ya kan. Terus ditambahin sama NaOH. Berarti NaOH-nya tadi kita ngambilnya yang 15 mili ya. Berarti volume totalnya adalah
50 ditambah sama 15. Udah, nanti hasilnya ada konsentrasinya, habis itu kamu cari pH-nya. Udah, pause dulu. Nah, terus hal yang sama terjadi sampai dari 5 mili, 15 mili, ini caranya sama ya, kayak gini ya. Intinya untuk masuk ke MRS itu harus berupa mol, ya kan? Terus 25 mili, 25 kali 0,1 kan 2,5, berarti dia bersisanya masih HNO3. 40 mili masih sisa HNO3, 45 masih, 49 masih. Pas 50 dia sudah masuk titik ekivalen. Kayak gini nih. Bikin lagi rumusnya ya, reaksinya ya. Ditambah HNO3, NaNO3 ditambah H2O. Nah, MRS lagi. NaOH-nya 50, tadi kan kita mau cari yang ini ya, yang 50 ya. 50 dikali sama 0,1 itu 5 milimol. 5 milimol. HNO3-nya juga 5 milimol yang ada di Erlenmeyer. Karena dia sama, berarti dua-duanya habis bereaksi. Ini 5, ini 5, ya kan? Ini 5 juga. Kalau reaksi berarti si produknya sudah terbentuk. Ini habis, ini 5 sisanya. Karena sisanya hanya garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka ini dikatakan garam netral. Garam netral pH-nya sama dengan 7. Jadi ini titik ekivalen ya. Titik ekivalen, yaitu ketika mol asamnya sama dengan mol basanya. Jadi dia saling menetralkan. Kayak gitu. Nah, apa yang terjadi jika berlebih? Saya ambil ketika 55 ya. Jadi ini 51 berlebih, 55 berlebih, 60 berlebih. Jadi saya ambil yang 55 aja yang tengah-tengah. Contoh, NaOH ditambah HNO3 menjadi NaNO3 plus H2O sama MRS. Oke, langsung aja ya. Kalau untuk 55 mili 0,1 molar, berarti molnya 55 dikali 0,1, 5,5 milimol. Ingat ya, milimol ya, karena kita pakai mililiter. Kalau satuannya dalam liter, berarti mol. HNO3-nya sama, tetap 5 milimol juga. Berarti yang habis bereaksi siapa? Sekarang HNO3. Jadi sisanya NaOH 5 milimol. Ini 5 juga, ini juga 5. Karena perbandingannya 1-1-1 ya. Lain halnya kalau misalnya nanti ternyata kita mereaksikan basanya berbasa 2 atau asamnya 2, misalnya kayak H plusnya ada 2 atau kayak H2SO4 itu kan hanya 2. Terus kayak basa 2 tuh misalnya kayak apa ya? MgOH 2 kali, kan OH-nya ada 2 kan. Nah, itu nanti reaksinya akan berbeda. Oke. Berarti ini sisanya 5,5 dikurangi 5, 0,5 milimol. Ini habis, ini sisa 5. Nah, sekarang perhatikan, sisanya adalah basa kuat dengan garam. Ingat, garamnya kan garam netral, berarti dia tidak memberikan kontribusi perubahan pH. Yang memberikan kontribusi perubahan pH adalah si pH-nya NaOH, ya kan? HNO3 kan udah habis nih ceritanya. Nah, ingat rumus NaOH itu kan basa kuat. Berarti langsung kamu masukin ke rumus OH-, molaritas dikali valensi. Molaritasnya ingat, mol dibagi sama volume total. 0,5 dibagi sama volume totalnya 50. Tadi yang ini ya. 55 mili ditambah sama HNO3. HNO3 aja 50 mili. Berarti 105 ya. 105. Nanti dapat konsentrasinya. Konsentrasi OH-, bentar saya hitungin deh. Kalkulator. 0,5 dibagi sama 105. Oh, ini karena atasnya milimol, bawahnya mililiter, berarti bisa saling menghilangkan ya. Jadi bukannya milimolar lagi ya, nanti hasilnya tetap molar. 0,0476 molar. Atau
disederhanakan menjadi 4,76 kali 10 pangkat minus 2 molar. Ini baru OH min, ya kan? Nah, untuk mencari pH, kamu ke pOH dulu. Ingat ya tadi ya. Kemarin, sorry. Ini kan min 2, 1, 2 ya. Min 2, berarti langsung majuin aja ke depan jadi 2. Dikurang, karena kan rumusnya min log ya, berarti harus dikurang. Dikurang log 4,76. Nah, pH-nya 14 dikurang ini. 14 kurang 2 kan 12. Plus log, jadi yang tadinya minus jadi plus 4,76. Ya, nanti kalian cari sendiri ya. Log 4,76 itu berapa? Nanti tinggal ditambahin sama 12. Sekarang untuk soal kedua ya. Kalau titrasi asam laktat dengan NaOH. Asam laktat itu kan asam lemah. Ini adalah rumus kimianya, rumus molekulnya. Ini kalian temukan juga di organik kan ada kan ya, karena dia ada cekiralnya di sini. Nah, asam lemah saya singkat jadi C3H6O3 ya. Oh, jangan 3, udah pas ya. Terus asam lemahnya si asam laktat itu konsentrasinya 0,100 molar, 50 mili juga, ya kan? Terus ini saya cari di Google. Ka-nya itu 1,38 kali 10 minus 4. Ingat kalau misalnya asam lemah itu harus ada nilai Ka. Karena dia pasti dia reaksinya kesetimbangan. Karena si asam lemah ini dia tidak bisa 100% mengeluarkan H+. Oke. Paham ya? Sekarang reaksinya dulu. Oh, bentar. Kalau penambahan 0,00 ml berarti kan pH-nya masih pH asam lemah itu sendiri kan, karena si NaOH-nya belum turun. Berarti pH asam lemah itu kita carinya dari H+ sama dengan, ya udah pipis, buka celananya. Minta Bapak Lana. Akar Ka dikali Ma. Ka itu adalah ketetapan asam dikali sama molaritas asamnya. Ka-nya 1,38 kali 10 pangkat minus 4 dikali sama konsentrasi asam laktatnya 0,1, atau kita tulis aja 10 pangkat minus 1. Jadinya 1,38 kali 10 pangkat minus 5. Ini kamu cari ya. Kamu cari berapa? Nanti langsung ke pH-nya. Min log H+. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya penambahan ini saya ngambil kalau pas sebelum titik ekivalen 25 mili ya, saya ambil. Berarti reaksinya NaOH saya pakai yang ini C3H6O3 menjadi, nggak usah Kak. Kalau misalnya asam walaupun dia lemah ya, terus dia kan masih tetap monoprotik. Coba kalau lihat di sini ya. Ini kan H-nya bisa lepas 1 toh. H-nya lepas 1 terus digantikan sama si Na. Berarti anggap aja gini. Jadinya Na C3 karena H-nya lepas 1 jadinya 5O3. Nah, H-nya lepas 1 di sini kemudian menjadi bereaksi sama OH- menjadi H2O. Nah, terus bikin lagi MRS-nya. Pokoknya selalu MRS terus lihat sisanya apa gitu ya. Pertama, NaOH-nya 20, ini sama ya 0,100 molar. 25 kali 0,1 2,5 milimol. C3H6O3-nya asam laktatnya ini 5 milimol. Berarti NaOH-nya habis. Ya kan? Sisanya 2,5. Ini habis, ini 2,5. Nah, sekarang lihat. Sisanya adalah ini merupakan asam lemah. Ini adalah basa konjugatnya atau biasa dibilang garam. Nah, ingat ya, garam yang terbentuk dari basa kuat sama asam lemah ini dinamakan garam basa. Kalau mau tahu teorinya itu panjang, itu teorinya di hidrolisis. Intinya nih si garam basa ini kalau kita larutkan di dalam air ya, dia akan menghasilkan OH-. Produknya ada OH- yang maka dikatakan garam basa. Atau kalau buat kamu hafalan aja, lihat aja gini. Kan ada Na-nya. Na ini kan dari basa kuat, ya kan? Ya udah berarti garamnya garam basa.
ada lagi misalnya kayak garam asam, berarti asamnya dari nanti ada ionnya itu dari asam kuat gitu, berarti garamnya namanya garam asam. Contohnya dulu deh biar nggak bingung. NH4Cl misalnya, Cl ini kan dari asam kuat ya kan, berarti ini garam ini karena nggak ada OH nggak ada H kan. Nah NH4 ini kan dari basa lemah, berarti ini garamnya sifatnya asam karena dia dari asam kuat. Kalau secara teorinya ini tuh kalau direaksikan dengan H2O, dia nanti hasilnya menjadi NH4+ ya, ditambah sama NH4OH ditambah sama ada H+ ya di sini. H+-nya itu adalah hasil H2O ini dilisiskan atau di apa sih namanya? Ini kan jadi H+ sama OH- gini loh. Nah, OH- bereaksi sama si NH4+, H+-nya keluar. Jadi makanya dia dikatakan garam asam karena ketika bereaksi sama H2O, dia menghasilkan ion H+. Kayak gitu, Neng. Oke, balik lagi ke sini ya. Garam basa. Kalau ada garam basa sama asam lemah, berarti ini terciptalah sistem yang namanya sistem buffer. Buffernya buffer basa. Ya. Buffer basa berarti buffer basa? Buffer asam. Berarti H+ karena ini ya asam ya. H+ sama dengan Ka karena ada asam lemah dikali sama mol asam per mol garam. Ini tinggal masukin mol aja, kalian nggak usah masukin molaritas. Ka-nya itu tadi 1,38 kali 10⁻⁴ dikali mol asamnya 2,5, mol basanya 2,5, kebetulan sama. Berarti H+-nya adalah 1,38 kali 10⁻⁴. Ntar kalian tinggal cari pH. Oke. Gimana kalau pas titik ekivalen? Tulis lagi reaksinya ya. Oke, ini reaksinya. Berarti kalau 50 mili 0,1 berarti ini sama ya, 5 milimol. Si asam laktatnya juga 5 milimol. Ya. Ini 5, ini 5 karena habis semuanya 2. Sisanya garam. Nah, perhatikan di sini kan garamnya tadi garam apa? Garam basa kan? Ya kan? Kalau misalnya ditanya, kenapa garam basa? Itu tadi ya, kalau dilarutkan dalam air dia menghasilkan ion OH-. Oke, karena ini garam basa, berarti kalau sisanya hanya garam basa, berarti kita pakai sistem hidrolisis. Rumusnya kalau basa OH- ya, OH- sama dengan akar KW per Ka. Kenapa ini basa tapi ininya Ka? Karena dia ada kontribusi asam lemah. Ya, berarti pakai Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi. Ini untuk garam-garam yang valensi, misalnya kalau valensinya lebih dari 1, itu contohnya kayak NH4 2 kali SO4 ya kan, itu kan valensinya ada 2 NH4-nya. Oke, masukin KW itu selalu konstan ya, 10⁻⁴. Ingat ketetapan hidrolisis air, 10⁻⁴ dibagi sama tadi berapa sih, 1,38 kali 10⁻⁴ dikali konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garam kan molaritas molnya kan tadi 5 ya, 5 dibagi sama molaritas volumenya itu berapa tadi, 50 tambah 50 100 ya, 100 tuh ya kan. Berarti nanti ini kan 5/100 tuh 5 kali 10⁻⁴. Tinggal kamu kaliin aja, kaliin ini, bagi ini ya kan. Habis itu diakarin, nanti hasilnya dapat dapat OH, kemudian dapat pOH, kemudian dapat pH. Bisa ya? Nah, apa yang terjadi kalau berlebih? Ini saya langsung tulis aja di sini biar nggak tulis reaksi lagi. Kalau berlebih NaOH-nya, kita ambil yang 60 mili. Kalau 60 mili kali 0,1 berarti ini jadi 6 ya. Ini jadi 6. Ini tetap 5. Berarti ini yang habis bereaksi si asam laktatnya. Ininya 5 iya. Sisanya jadi 1 CNaOH-nya. Ini habis. Nah, ini 5. Oke.
Berarti kalau ada sisa NaOH, walaupun dia ada kontribusi basa, ya, ini bisa diabaikan karena kontribusi sangat kecil. OH- yang dihasilkan dari garam basa itu sangat kecil, ya. Maka kita pakai yang langsung konsentrasi NaOH aja. Ingat ini adalah basa kuat, berarti pakai rumus basa kuat. OH- sama dengan Mb kali Vb. Molaritas basa dikali valensi. Ya, molaritasnya itu berarti mol dibagi sama volume total. 1 dibagi volume totalnya 60 tambah 50, 110. Ya kan? Dikali valensinya 1. Berarti nanti 1 dibagi 110 berapa hasilnya? Ya kan? Nanti dapat POH, nanti dapat pH. Itu doang. Oke. Oke, ini untuk yang nomor selanjutnya ya. Saya hanya membahas satu soal saja karena soal yang pertama itu dengan amonia. Amonia itu kan NH3 atau NH4OH. Itu kan basa lemah. Kamu tahu lah ya reaksinya NH4OH sama HCl jadi apa. Oke. Terus masalahnya yang ke B itu yang hidrazin ya, hidrazin itu dia senyawanya adalah N2H4. Ya, kita punya N2H4 50 mili 0,1 molar. Ini setelah cari di Google KB-nya, nilai KB karena dia basa ya, basa lemah. Berarti KB bukan Ka. KB-nya 3 kali 10 pangkat minus 6. Oke, kita reaksikan. Reaksinya sederhana aja. HCl-nya masuk semua ke hidrazin. Jadi coba deh kamu lihat ya, kan N2H4 ditambah sama HCl. Jadinya N2H5Cl. Jadi H-nya masuk semua, hanya jadi 5 diketambahan sama Cl, berarti dia nggak ada produk samping H2O. Paham ya? Oke. Sekarang oke. Pertama, jadi ini HCl-nya di atas ya. Berbeda dengan yang nomor sebelumnya. Itu basanya yang di atas. Kalau ini HCl di atas, hidrazin di bawah. Oke, berarti sebelum penambahan HCl ya, berarti kan masih hanya terdapat hidrazin aja. Berarti rumusnya adalah rumus basa lemah. Ya, akar KB dikali MB. Ya, KB-nya 3 kali 10 pangkat minus 6. Molaritasnya itu tadi 0,1 atau 10 pangkat minus 1. Berarti dapat akar 3 kali 10 pangkat minus 7 di akar. Ya, nanti kamu dapat POH-nya. Setelah itu dapat pH. Oke. Sekarang balik ke reaksi. Ini tadi sudah. Sekarang yang kedua, ketika penambahan 25 mili HCl. Oke, MRS lagi. Ya, HCl-nya 25 kali 0,1 berarti 2,5 milimol. Hidrazinnya tetap 5 milimol. Kemudian yang habis bereaksi adalah HCl kan, 2,5, ini 2,5, ini juga 2,5. Habis, terus ini 2,5, ini 2,5. Perhatikan si hidrazin itu kan asam basa lemah, ya kan? Si ini adalah garamnya, ya kan? Basa lemah dengan garamnya berarti dia sistem buffer. Rumus buffer untuk basa apa? Kalau kamu hafal yang asam, tinggal kamu ganti aja. KB ini kan tadinya kan H+ sama dengan Ka dikali gitu kan. Ini kan jadinya OH- sama dengan KB dikali NB per N garam. Ini tinggal masukin aja rumusnya. Berarti KB-nya tadi ya 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali molaritas basanya 2,5, molaritas asamnya 2,5, garamnya 2,5 juga. Berarti ini habis, jadinya tinggal 3 kali 10 pangkat minus 6. Nanti dapat POH-nya, dapat pH-nya kayak tadi. Kemudian kamu cari POH, kemudian kamu nyari pH. Saya terus sekarang lagi untuk tulis dulu reaksinya. Sekarang reaksi untuk yang ketika titik ekivalen 50 mili. Berarti ini kan 5 milimolar, ini 5 milimolar, habis. Enggak habis, ada. Berarti ini habis, sisa. Nah, sisanya kan garam. Garamnya garam apa? Perhatikan. Ini kan asam kuat. Ini kan basa lemah. Berarti garamnya garam kuat, ngikutin asam. Garam kuat sih. Garam asam, sorry. Garam asam. Berarti rumus hidrolisis OH-,
H plus sama dengan akar KW per KB ya, dikali konsentrasi garam. Harusnya dikali valensi kalau valensinya lebih dari 1. KW-nya 10 pangkat minus 14, KB-nya tadi berapa tuh? 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali konsentrasi garamnya adalah 5 per 50 tambah 50, 100. Kakak sana. Udah tinggal dihitung. Ini langsung dapat pH. Jadi nggak ke pOH dulu ya, karena dia garamnya garam asam. Oke, sekarang untuk yang kedua, yang terakhir 60 mili HCl. Berarti HCl-nya menjadi 6 milimol, hidrazinnya tetap 5, ya kan? Berarti hidrazinnya habis, ya kan? Sisanya HCl 1 milimol, N2H5Cl-nya 5 milimol. Karena dia sebenarnya asam, tapi dia kontribusinya sangat kecil terhadap perubahan pH. Berarti kalian cari pakai yang asam kuat saja, karena dia kuat kan. Berarti dia bisa menutupi ini sebenarnya. Berarti ingat rumus asam kuat, H+ sama dengan molaritas asam dikali sama valensi. Karena valensi asamnya 1, H-nya 1 ya kan. Berarti langsung aja ke molaritas. HCl-nya molnya 1 dibagi sama volume total. Volume totalnya 60 ditambah 50, 110. Nanti langsung dapat pH. Gitu.